Imam Busiri pada pasal yang kedua beliau mengatakan fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fit tasami. Fasrif hawaha, fasrif maka palingkanlah hawaha keinginan nafsu, palingkanlah keinginan nafsu. Nafsu niku gadah keinginan, gadah karep, gadah energi. Lah energinya niku arahkanlah, ya. Palingkanlah, arahkanlah sesuai dengan kita. Artosipun hawa nafsu kita ikut dengan kita, bukan sebaliknya. Wahadir, dan berhati-hatilah, awas, antuwalliyahu, kamu menjadikannya pemimpin. Tuwalliya, kamu menjadikan pemimpin, hu kepadanya nafsu. Hawa nafsu, hu kepada hawa nafsu. Hati-hati jangan sampai kamu jadikan hawa nafsu itu sebagai pemimpin kamu, yang menjadi yang dipimpin. Kenapa kok jangan sampai kita dipimpin oleh hawa nafsu kita, ya. Innal hawa, karena sesungguhnya hawa nafsu, keinginan nafsu itu matawalla, kapan dia memimpin, yusmi, dia akan membunuh, au yasimi, atau mencacati. Beliau Imam Busiri mengatakan, ya, arahkanlah hawa nafsu kita, ataupun kita yang pegang kendali. Beliau tidak mengatakan palingkanlah nafsu dari keinginannya, mboten. Karena keinginan nafsu dengan keinginannya itu tidak bisa dipisahkan. Kan keinginan itu seperti energi, ya. Jadi seperti kita, seperti manusia, itu kan ada energinya. Mosok kula panjenengan ken meneng tok, ya kan enggak mungkin, ya. Anak disuruh diam saja kan enggak mungkin. Wis kon meneng tok 24 jam, mangan kon turu, mangan turu tok. Betul mungkin. Nah, pasti ada kemauan, energi yang ada itu akan mendorong untuk melakukan sesuatu. Nah, supaya dia tidak melakukan sesuatu yang buruk, arahkanlah kepada sesuatu yang baik. Karena ketika energi tersebut enggak digunakan kepada yang baik, kepada yang positif, otomatis dia akan cari, ya,
pelampiasan energi itu kepada hal yang negatif. Nah, makanya niki pentingipun kula panjenengan ditekankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengatur waktu dengan baik, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sehingga kula panjenengan niki mboten nganggur. Karena kapan kula panjenengan niki nganggur, maka disitulah ya nafsu akan menggiring kita kepada hal-hal sing mboten sae, sing negatif. Jadi hendaknya kita yang pegang kendali kepada nafsu kita. Jangan sampai kita kuasakan diri kita kepada nafsu. Karena kalau sampai kita kuasakan diri kita pada nafsu, innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Hawa nafsu kita akan menggiring kita untuk melakukan sesuatu yang membunuh kita. Apakah membunuh nyawa kita ataukah membunuh nama baik kita, ya, membunuh karakter kita, ya, atau setidaknya mencacati kita, menjadikan kita niku dilabeli elek. Jadi lek kula panjenengan nurut hawa nafsu, pasti minimal kula panjenengan akan menjadi buruk, lebih-lebih bisa lebih parah dari itu. Ini bahaya nafsu. Makanya kula panjenengan jangan meremehkan nafsu. Karena nafsu niki kados yang sering disampaikan oleh beliau tidak sendirian. Enek bolone. Napa bolone nafsu niku? Bolone nafsu itu adalah setan, iblis. Niku bolone nafsu. Lah iblis setan nggih, iblis niku luweh alim daripada kula panjenengan. Nah, makanya kula panjenengan jangan meremehkan satu hal yang haram, karena itu bisa mengantarkan ya kepada yang lebih dahsyat haramnya, bahkan bisa menghancurkan kepada kita. Karena iblis niku alim nggih. Sak alim-alimi menungso ora enek sing luwih alim daripada iblis. Iblis niku riyen nggih itu gurune malaikat nggih. Iblis niku riyen gurune malaikat nggih. Tapi karena dia sombong, suruh sujud hormat ya kepada Nabi Adam, diperintah kali Allah sang pencipta mboten nurut, akhirnya dipun laknat, dikutuk dan ditetapkan menjadi penghuni neraka. Jadi iblis niku alim ini. Nah, makanya kula panjenengan jangan meremehkan hawa nafsu, karena di situ hawa nafsu enggak sendirian, enek bolone. Di antara bolone hawa nafsu niku napa? Setan. Nah, setan niku pemimpinnya ya dedengkote setan niku iblis niku nggih. Musuh Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi jangan meremehkan hawa nafsu, karena nggih bisa menjerumuskan kita kepada hal yang menjadikan aib buruk bagi kita atau bahkan membunuh kita. Wara'iha wa yafil a'manis sa'imatun. Wara'iha, dan perhatikanlah nafsu itu. Wahya fil a'mali, sedangkan nafsu itu sa'imatun. Sa'imatun niku tergembalakan fil a'mal, di dalam amal soleh. Jadi diibaratkan seperti kambing yang sedang digembalakan di rumput yang hijau. Nafsu kita
bukan hanya kita perhatikan, kita waspada ketika ngajak kepada keburukan. Keburukan pun jelas, ngajak maksiat pun jelas. Tapi nafsu niki bukan hanya dalam maksiat pun jelas, efek buruknya pun jelas. Dalam ketaatan pun nafsu niki masih mencari peluang untuk merugikan kita. Makanya waro'iha wa ya fil amali saimatun. Perhatikan nafsu itu, walaupun nafsu itu sedang ngajak kepada kebaikan, sedang ngajak kepada ketaatan. Dijak maksiat ora gelem, wis dijak salat, dijak ngaji. Nah, tapi hati-hati, nafsu juga akan masuk di situ. Lewat nopo? Lewat pamer, riya, supaya amal kula panjenengan rusak. Atau ingin dipuji, ingin tenar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah nopo? Trik-trik tersembunyi dari hawa nafsu yang perlu kula panjenengan waspada. Wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi. Wa in hiya istahlatil mar'a, dan jika dia nafsu itu istahlatil mar'a, senang dengan al mar'a, tempat gembala, fala tusimi, maka jangan kamu biarkan. Kok nafsu kula panjenengan niki seneng kepada ketaatan, maka waspadalah. Karena tabiatnya nafsu niku mboten seneng kepada taat, kecuali nafsu kula panjenengan sampun meningkat nika nggih, sampun dados nafsu mutmainnah. Nah, ketika kula panjenengan nafsu ini merasa nyaman kepada ketaatan, maka tetap waspada. Barangkali di situ ada nopo? Tipu daya. Barangkali ada tipu daya. Gini wau nggih. Nanti disisipi pamer, ujub, bangga diri dan lain sebagainya. Jadi ketika nafsu kula panjenengan mengajak ke taat, tetap harus waspada. Ketika senang kepada taat juga harus waspada. Waspadanya pripun? Apakah ini memang sudah betul-betul senang, ataukah hanya masih ada tipu daya di dalamnya? Lek betul-betul senang, nah berarti memang nafsu kula panjenengan sampun meningkat. Sampun dirahmati kali Gusti Allah, pun ningkat dados nafsu sing mutmainnah. Nah, tapi kalau dereng, nah, bisa jadi di situ napa? Mengke disusup-susupi. Makanya dawuhipun Shahibul Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih. Beliau dawuh, rubba maksiatin awrasat dzullan wan kisaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Barangkali kemaksiatan yang menyebabkan hatinya merasa hina, hatinya merasa sedih, itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan hatinya merasa sombong dan mulia. Bisa jadi maksiat yang menyebabkan hatinya itu merasa hina dan sedih, itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan hatinya merasa mulia dan sombong. Nah,
Niki jangan sampai disalah pahami orang ngoten aku tak maksiat kemudian maksiat tersebut saya jadikan pijakan untuk bisa saya merasa hina dan sedih. Niku berarti kalau panjenengan merasa gak tahu maksiat, merasa wis suci sehingga dia perlu wonten maksiat. Kok jangankan kalau panjenengan nggih tiyang sing mboten nate maksiat misalnya nggih orang-orang soleh para aulia niku mawon dia masih merasa hina merasa sedih. Kenapa? Ketika dia merasa belum sepenuhnya saged taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wonten ungkapan napa? Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Kebaikan level abror bisa jadi level muqarrabin itu adalah dianggap buruk. Kelas abror niku pun sae. Ketika melakukan ini sudah sae. Tapi kelasnya muqarrabin melakukan itu masih buruk. Contohnya napa? Piyambake gadah duit 1 juta. Disedekah nih 500.000. Saya mboten. Kelasnya abror niku sae. Tapi kelasnya wali muqarrabin niku tasik awon. Kelas wali muqarrabin duwe 1 juta ya ditokne 1 juta. Ditokne kabeh. Kenapa? Karena keyakinan sudah penuh. Nggih. Bahwa rezeki besok pasti akan ada. Niku kelasnya muqarrabin sehingga dia tidak akan menyimpan untuk besok. Lek kelasnya abror mengeluarkan separuhnya untuk mungkin persiapan besok, persiapan 1 bulan. Niku sampun sae. Nah, sehingga hal tersebut bisa menjadi pijakan niku wau nggih. Dadi artosipun napa? Artosipun apapun yang sudah kita lakukan jangan merasa kita berbangga. Tapi merasa terus kurang sehingga hati kita terus merasa hina ya. Karena melihat amal itu melihat yang atasnya. Berarti kula niki tasih awon. Kula tasih kalah ibadai. Tidak sakit maksimal sehingga merasa hina, merasa sedih. Nah, perasaan semacam itu lebih baik, lebih utama daripada ya perasaan mulia dan sombong. Kenapa? Karena kalau sudah merasa mulia, merasa sombong, wah, renek sing sregep ibadah sak desa iki selain aku renek. Berarti niku wau nggih. Hawa nafsu sudah menyusup ya, merusak kepada hati kita. Makanya napa? Perlu waspada. Ngajak maksiat sudah jelas harus waspada. Ngajak ketaatan pun tetap kula panjenengan waspada. Karena nafsu itu pasti napa niku menyusupkan penyakit-penyakit niku wau, riya, pamer, ingin dipuji, bangga diri dan lain sebagainya, sombong dan lain sebagainya. Kenapa ya ngomong nggih? Karena hawa nafsu iki mboten sendiri, enek kancane, kanca sing akrab tenan, yaitu napa nafsu. Ya napa? Setan niku iblis niku. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan. Berapa banyak hasanat nafsu itu ya, menganggap bagus ladzatan satu hal yang nikmat lil mar'i bagi seseorang qatilatan
ternyata itu membunuh. Min haitsu lam yadri, dari arah dia tidak tahu, anna summa, bahwa racun fid dasami, tersembunyi di dalam lemak. Enek daging campur lemak kan niku daging niku sate niku nggih lerek lemake niku jenengan mboten mambu enak. Sing jenengan dadi enak niku mambu enak niku nggih mambu teko ndi niku lemake. Nah, ya memang daging itu yang enak itu enak campuran lemake ya. Sampai daging yang termahal nggih wonten daging sapi sing termahal sampai jutaan niku nggih. Niku karena antara daging karo lemak niku kaya lapis ngoten nggih. Kaya berlapis nih. Umumnya kan daging dhuwure lemak ngoten. Niki mboten, dadi lemaknya kaya menyatu kali daging. Sehingga daging ini menjadi mahal. Kenapa? Karena dadi nikmat ngoten. Nah, kadang-kadang daging yang begitu nikmat tadi ya, kadang-kadang di situ ada racunnya. Bisa jadi, gitu. Diwe racun sampean apa yo ngerti ya. Kan ora ketok ngoten ya. Nah, seperti itu juga nafsu kita. Sebagaimana makanan yang lezat diberi racun itu enggak kelihatan untuk umumnya manusia. Mungkin ada orang-orang khusus yang tahu ya. Ketika makan beracun atau tidak mungkin tahu, ada orang-orang khusus. Tapi secara umum orang itu enggak tahu ya. Ketika ada daging diracun niki, bedanya daging diracun kalian mboten enggak ngerti. Wis ketoke daging ini dimasak enak wis langsung dipangan, ternyata enek napa racune mati. Nah, begitu juga napa ketaatan. Ketaatan itu kan membawa kepada kenikmatan, tapi tetap waspada kita dengan nafsu kita. Bisa jadi nafsu kita nyusup di dalamnya, akhirnya merusak amal kula panjenengan.